Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga, amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Bambang di Semarang. Mas Bambang itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya saat dulu Mas Bambang itu masih kecil. Jadi yang ngalamin itu orang tuanya. Dan Mas Bambang sendiri mengalami kejadian ini tuh di daerah Kediri. Kecilnya Mas Bambang di sana, cuman sekarang tinggalnya di Semarang ya. Nah, dulu kita mundur ke belakang lagi, itu di tahun 70-an. Jadi Mas Bambang sendiri itu kelahiran tahun 70-an ya. Ini di 70-an akhir saat Mas Bambang itu usianya mungkin udah sekitar 4 tahun lah waktu itu. Cuman dia ingat kejadian tersebut meskipun nggak secara mendetail. Nah, di usia ke-4 tahun tersebut Mas Bambang itu punya adik, ceritanya adiknya itu masih kecil. Masih hitungan bulan lah, baru sekitar 3 bulan. Dan ya namanya zaman-zaman dulu begitu ya. Kalau misal ada bayi kan banyak mitosnya, disenengin sama kuntilanak atau apalah. Jadi yang namanya bayi itu benar-benar dijaga ekstra. Saat malam nggak boleh ditinggalin dan sebagainya, kayak gitulah. Dan mencekam juga waktu itu. Termasuk Mas Bambang yang waktu kecil itu suka ikut kebangun kalau misal adiknya malam-malam itu nangis atau apa gitu ya, beberapa kali nanti Mas Bambang ikut bangun, duduk begini aja. Nah, sampai pada suatu hari ini ada kejadian aneh di tahun 70-an, entah kapannya lupa, Mas Bambang nggak terlalu ingat, ibu juga nggak terlalu ingat waktu kejadiannya itu kapan. Ini pada suatu malam, ini ibu lagi, adiknya Mas Bambang itu terbangun. Mas Bambang kan akhirnya ikut kebangun juga ya. Lah, ibunya tuh lagi nenenin biar adiknya tuh tidur lagi. Kalau bapaknya itu udah kenyang gitu, bapak itu pulas tidur. Nah, ini tiba-tiba di pintu depan itu ada yang ngetok. Tek 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 tek, kula nuwun. Tuh. Kula nuwun. Suaranya itu seorang laki-laki. Ada suara laki-laki di situ dan siapa ya, kula nuwun begitu kata ibu kan. Dan suara itu karena malam itu hening banget, akhirnya dari kamar itu kedengeran lumayan cukup kencang. Ini dedek bayinya yang tadinya udah mulai merem lagi begini kan, begitu mendengar suara kula nuwun itu, akhirnya si bayinya itu melek lagi. Nah, begitu melek, ibu kan jadi agak, aduh ini kok jadi melek lagi, aduh begadang atau apa. Itu siapa sih kula nuwun. Nah, bapak itu dibangunin, ndak bangun, pak, bangun pak. Itu ada yang kula nuwun malam-malam begini, itu siapa ya pak ya? Jangan dibuka dulu pak, kata si ibu begitu kan. Tapi tetap bapak itu nggak bisa bangun, bener-bener tidur pules banget. Dan Bambang, itu bapak bangunin. Mas Bambang pun akhirnya bangun, pak gitu kan. Pak, itu ada tamu pak, tapi jangan dibuka, kata ibu begitu. Pak, bangun gitu kan. Bapak ndak bangun, bapak nggak mau bangun bu gitu kan. Ya wis ya sudah biarin bang, biarin. Mas Bambang pun ngelongok begini kan dari kamar menuju ke situ, ke pintu depan. Nah, di bawah pintu itu kan ada celah ya, ada celah maksudnya, sekitar 1-2 mili itu kan di bawah itu. Nah, dari bawah sana Mas Bambang itu melihat ada kayak semacam kilatan cahaya terang, mungkin itu senter atau apa gitu, teralap dan itu bergerak-gerak. Bu, pada bawa lampu bu, kata si Mas Bambang begitu. Ada apa ya, kata si ibu ya. Nah, ini udah si bayinya itu, adiknya Mas Bambang, udah ngelepas dotnya itu, pluk gitu kan. Nah, begitu udah lepas, si ibu kan karena penasaran, bapak itu tidak bangun-bangun, dia sudah
Ibu akhirnya apa? Ke depan sana, ngelongok, coba ngelongok. Begitu ngelongok, ibu kaget. Soalnya apa? Di luaran itu ada beberapa orang, lumayan cukup banyak lah. Ini lagi bawa keranda. Dan ada satu yang di depan pintu tapi agak mundur ke sana begitu. Ibu ngelok, loh, itu siapa? Kula nuwun, Bu, gitu kan, Bu. Si orang yang di depan itu senyum ke arah ibunya, bawa keranda dan mereka banyakan, tapi nggak ada satupun yang aku kenal. Kayaknya mereka bukan rampok deh, bukan maling, soalnya rame banget, banyak, ada berapa belas atau berapa puluh orang lah waktu itu pada bawa obor. Itu mungkin yang dilihat oleh Mas Bambang kali ya dari bawah pintu di situ. Ibu pun akhirnya apa? Buka pintu, jegrek. Nah begitu buka, "Jenten apa Pak?" gitu kan. "Pak, ada apa malam-malam begini?" "Bu, ada yang mau dibawa ndak, Bu?" Nanya seperti itu. "Dibawa apanya? Ada yang mau dibawa ndak?" Nanyanya begitu lagi. "Barangkali ada yang mau dibawa, Bu." "Ndak ada," gitu kan. Dibawa apa? "Itu keranda buat tempat orang mati. Dibawa apa? Ndak ada." Ibu kesel. Satu karena capek, karena capek juga. Ibu juga memang orangnya tuh pemberani, frontal begitu ya. "Gak ada yang dibawa, sana pergi, gangguin aja," gitu kan. "Anakku lagi mau tidur, jadi nggak tidur." Itu ibu teriak-teriak. Yo, Mas Bambang ngikut di belakang sana. Saat itu juga bapak bangun. Loh, bapak bangun gitu kan. Tek. Bapak nyusul ke sana, "Bu, ada apa? Bu, ada apa?" Langsung ibu langsung masuk karena ibu nyadar bapak ngapain ke sini. Langsung ditutup kan, tutup pintu. Ibu langsung menuju ke kamar ke sana. Maksudnya takutnya terjadi apa-apa sama anaknya. Anaknya sendirian, sama si bapak ditinggal. Begitu balik ke kamar, untung ya adiknya Mas Bambang itu ndak kenapa-kenapa, masih melek begitu kan. Dan akhirnya apa? Ibu pun diem, mungkin marah juga sama bapak kali ya. Dari tadi dibangunin ndak bangun-bangun, mungkin seperti itu. Mas Bambang pun waktu itu, "Bu, itu apa, Bu?" Nanti kata ibunya begitu, mungkin masih kesel ya, sampai akhirnya, "Bu, maaf," kata bapak gitu kan. "Ada apa ya, Bu ya?" "Bapak sampean loh Pak, dari tadi dibangunin itu kok nggak bangun-bangun." "Dibangunin?" Bapak itu udah ngerasa, Bu, nggak ngerasa dibangunin atau apa gitu ya. Ibu pun diam sejenak. Mungkin ibu berpikir ya, apa jangan-jangan suamiku ini kena sirep atau apa kok. Akhirnya apa? Ibu pun cerita, "Pak, tadi itu ada yang nggak umum Pak terjadi Pak." "Apa Bu? Ada apa Bu?" "Ada orang ketok-ketok dari tadi. Kula nuwun," suaranya laki-laki. Ya sampean mau tak bangunin gitu kan, tapi ndak bangun-bangun sampai Bambang itu bangunin sampean, dan nggak bangun-bangun. Cuman ibu ya mau bilang pintunya jangan dibuka atau apa, barangkali orang jahat. Karena berisi ketok-ketok terus, ini kan akhirnya bocah ndak tidur lagi. "Aduh, melek begini, begadangan ini," kata ibunya. Akhirnya ibu pun ke sana, tak tengokin. Begitu ditengokin, loh ternyata banyak orang Pak pada bawa obor. Plus satu yang nyeremin itu apa? Mereka itu manggul keranda Pak, manggul katil katanya. "Katil Bu?" "Iya, manggul katil." "Loh buat apa Bu?" "Ya ndak tahu, buat manggul bapak kali." Astagfirullahaladzim, kata ibu ya. "Ndak Pak, ndak, ibu bercanda Pak, ibu bercanda." "Ya kok begitu Bu? Manggul katil itu maksudnya?" "Ya udah." Terus akhirnya apa ya? Nanya Pak, "Ada yang mau dibawa Bu?" Sembarangan gitu, orang bawa keranda begini ada yang mau dibawa, gimana? Tak usir itu Pak, sana pergi. Bapak bangun, ya udah ibu langsung masuk katanya. Akhirnya sudah kan. "Apa ya Bu itu ya Bu?" "Ya ndak tahu, ibu juga ndak tahu itu apaan. Setan apa gitu, lampor kali atau apa gitu." "Mau lampor ndak begitu Bu," gitu kan. "Ya wis lah, udah, nggak usah dibahas," kata ibu. "Nyeremin," katanya. Akhirnya sudah kan. Nah begitu sudah, keesokan paginya cerita sama tetangga, "Mbak, aku semalam habis didatengin itu Mbak, habis didatengin setan katil Mbak, setan keranda Mbak." "Didatengin setan keranda gimana Mbak? Yuk."
malam-malam itu ngetok-ngetok. Pokoknya cerita lah waktu itu ya. Mas Bambang kan belum sekolah ya, usia sekitar 4 tahunan. Dan akhirnya sudah malam selanjutnya itu nggak ada kejadian apapun. Cuman Mas Bambang di malam-malam itu terbangun dan dia itu suka ngedenger yaitu kayak suara rombongan yang melafalkan atau mengucapkan kalimat yang sama bersamaan seperti itu. Mirip kayak orang lagi mau makamin seseorang di muslim ya begitu. Itu ada kayak manjatin doa, cuman bacaannya tuh seingatnya Mas Bambang, ya Mas Bambang waktu itu belum tahu ya. Jadi dia tuh nggak kenal, nggak ngerti itu apa ya. Kok ada rame-rame. Terus kadang kayak gitu, cuman ngusel di ibunya. Nanti Mas Bambang tidur lagi. Terus nanti bangun lagi, ya suara itu tuh kayak muterin rumahnya Mas Bambang. Dan kejadian itu dialami oleh Mas Bambang itu nggak cuman sekali, melainkan beberapa kali. Dan akhirnya apa? Cerita sama ibunya, Bu, aku kalau malam dengan keterbatasan ya, anak kecil ya, aku kalau malam itu ada ngedenger itu, Bu, ngedenger. Udah tahu kayak orang nguburin, kata si Mas Bambang. Kayak nguburin gimana, Bang? Itu, Bu, kayak ada orang itu sih baca-baca doa katanya begitu. Kalau misal ada orang mati. Hah? Seperti itu? Iya, kamu dengar gitu, Bang? Iya, aku dengar. Oh ya wis, akhirnya ibunya pun oh ya sudah gitu kan, informasi itu tuh cukup. Dan akhirnya ngobrolin lah ibu sama bapak. Ya hal ini diketahui Mas Bambang itu belakangan gitu ya, cerita lengkapnya. Ngobrolin, Pak, kok begini ya Pak ya, ada apa ya Pak seperti ini, Ibu kok jadi khawatir, katanya begitu. Wis sudah, ndak usah khawatir, kata si bapak. Wis sudah, karena apa, Bu? Yang ngalamin itu ternyata nggak cuman ibu, ndak cuman di rumah ini, tapi warga yang lain juga seperti itu. Dan ternyata benar. Ini ibunya Mas Bambang, karena baru melahirkan itu, kan jadi kegiatannya, aktivitasnya itu keluar itu jadi terbatas ya. Yang penting-penting aja gitu. Kalau nggak penting-penting banget ya aku mending sama bayi, sama nungguin seperti itu, ngejagain. Nah, ini sampai pada suatu hari ya sudah ada kesempatan gitu kan. Keluarlah ke sana cari informasi dan memang ternyata benar. Masalah isu keranda itu termasuk yang diketokin malam-malam itu ndak cuman keluarganya Mas Bambang doang, tapi tetangga yang lain itu juga diketokin. Dan ya akhirnya apa? Kampung pun jadi mencekam, takut. Bahkan siang hari pun orang-orang terutama anak-anak itu juga merasakan ketakutan tersebut. Mas Bambang yang biasanya main itu pun serem, mainnya tuh ndak berani di halaman rumah kayak gitu tuh ndak berani. Bener-bener mainnya tuh di dalam rumah di situ. Kalau misalnya ada temannya yang datang kayak gitu, datang pun ya cuman teman tetangga samping kanan kiri gitu doang, masuk ke dalam rumah, ndak berani main di teras. Lah, sampai udah kan waktu berjalan lagi. Nah, ini pada suatu malam giliran keluarganya Mas Bambang lagi yang kayak semacam dapat jatah gitu. Malam itu bayi atau adiknya Mas Bambang itu lagi rewel-rewelnya. Ini udah dari sekitar jam 9 malam, masih sore ya. Jam Mas Bambang tidur mungkin jam 8 juga gitu. Ini adiknya itu udah rewel dari sore, memang udah tidur, cuman agak maleman ini tambah rewel, nangis terus. Mas Bambang kan jadi susah tidur, ibu juga ngoyong-ngoyong gantian sama bapak, kenapa gitu, ini kok anak begini. Oh, ada orang jualan, kok anak jadi rewel seperti ini, ada apa ya. Nah akhirnya apa, Mas Bambang pun bisa tertidur waktu itu karena si bayi tersebut dioyong-oyongnya di ruang tengah, jadi suaranya itu tidak terlalu ini ya. Nah, tidurlah Mas Bambang sama ibu. Waktu itu yang gendong itu bapak. Entah jam berapa, bapak itu masuk dan tiba-tiba ribut sendirilah sama ibu. Mereka tuh lagi ngomongin sesuatu, Pak, itu Pak. Akhirnya apa, Mas Bambang pun bangun.
Ada apa Pak, Bu? Itu diem, kata si ibu kan. Kula nuwun lagi, itu mirip seperti yang sebelumnya. Dan kali ini bapak yang keluar. Pak, ibu pesan, Pak jangan keluar gitu kan. Iya Bu, iya Bu. Nah akhirnya apa? Bapak keluar menuju ke depan sana. Bapak itu ngelongok gitu kan. Pas dilongok itu ndak ada apa-apa. Oh ndak ada apa-apa. Nah ya karena ndak ada apa-apa tersebut, akhirnya apa? Bapak pun memutuskan untuk membuka pintu. Begitu pintu dibuka, jegrek, ternyata ada, mereka itu udah berdiri di sana. Maksudnya ngebuka pintu itu bapak orang nggak ada apa-apa. Maksudnya itu seperti itu gitu ya. Begitu keluar, orang-orang itu tuh ada, Pak. Mau berangkat sekarang, Pak. Itu dibegituin. Berangkat apa, Pak? Sembarangan masa naiknya begitu, berangkat apa? Itu orang itu nggak menjawab ya, cuman mereka tuh semuanya senyum. Yang aneh itu begitu, semuanya itu senyum, yang bikin serem gitu ya. Mukanya pada pucat, pakaiannya kayak pakaian orang dulu, kerandanya juga jelek. Kerandanya masih keranda kayu seperti itu ya, warnanya itu ya kayu-kayu lapuk semacam itulah. Mana mereka tuh senyum, semuanya setiap ngomong itu tuh serem bagi bapak. Nggak, saya nggak mau ikut. Saya nggak mau naik yang itu gitu kan. Nantilah, masih lama, saya belum bosen katanya. Udah kalian pergi, jangan di sini. Akhirnya sudah, bapak pun masuk brek, ibu kan denger. Pak, kenapa Pak? Itu Bu, ada Bu, seperti yang ibu bilang, ada keranda, ada setan keranda ini. Udah, wis malam itu Mas Bambang akhirnya lanjut tidur lagi. Mungkin bapak sama ibu lanjut ngobrol ya masalah itu ya. Keesokan paginya baru, ya warga kayak, ini enaknya gimana ya, kok seperti ini, kok ada semacam itu gitu ya. Apa kita sebaiknya ndak kayak semacam bikin ronda atau apa gitu ya untuk nyetop seperti itu. Dan akhirnya memang ada beberapa relawan, ada sekitar 6 atau 7 orang yang mereka kayak ya jawara kampungnya lah. Ya udah, kita jaga malam sekarang, katanya begitu kan. Akhirnya apa? 7 orang itu lumayan cukup memberikan rasa tenang bagi warga itu saat malam. Karena yang didatengin itu nggak cuman ini doang ya, keluarganya Mas Bambang doang, melainkan beberapa tetangga yang lain juga didatengin. Dan akhirnya apa? Ronda pun dilakukan. Ronda itu sekitar 6 atau 7 orang ya dilakukan tersebut. Sehari semalam nggak ada apa-apa. Malam kedua nggak ada apa-apa. Malam ketiga nggak ada apa-apa. Nah, giliran malam keempat itu terjadi sesuatu. Mereka itu lagi, ya karena lah nggak ada apa-apa, jadi udah mulai nyepelein seperti itu kan. Dan akhirnya apa ya, mereka cuman duduk di pos di sana, cuman duduk-duduk, ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, guyon kayak gitu kan. Kadang suara ketawa yang didengar tetangga lain dalam kondisi semacam itu kan lumayan cukup menenangkan. Oh masih ada yang melek, masih ada yang jaga gitu kan. Kalau terjadi apa-apa, oh paling yang dimakan mereka. Apa ya, keluarga kan tenang gitu kan. Dan malam itu mereka yang ngeronda, yang tadinya ketawa-tawa tiba-tiba hening. Gara-gara apa? Rombongan keranda itu lewat beneran. Mereka itu dari awal kan udahlah kita ndak takut, kita berani. Apa sih cuman begituan doang, ya ngeremehin lah cenderung ya. Dan mereka mulai mendengar suara itu, suara yang didengar seperti Mas Bambang ceritakan itu, kayak orang-orang doa, kayak orang lagi nganterin ini ya, lebih mirip kayak inilah kalau dulu tentara lari sambil nyanyi gitu ya, ya gitulah. Dan suara itu makin dekat, mereka itu makin ya pada takut sebenarnya, tapi mau gimana lagi, mereka bertahan di sana sampai rombongan itu tuh benar-benar keluar. Orangnya orang-orang biasa, cuman memang pakaiannya tuh pakaian lama dan badan muka mereka tuh cenderung pucat. Lebih putihnya itu putih aneh, bukan putih kulit seperti itu enggak ya. Tapi putihnya tuh putih pucat. Makin deket ke sana. Ini setan kerandanya, ini setan. Enggak ada satupun. Setelah deket itu mereka semuanya tuh pada diem ketakutan. Dan
ayo siapa yang mau ikut, yang di depan tadi ya orang, ayo siapa yang mau ikut, ini sudah lama keretanya itu kosong, nggak ada yang nempatin, bapak-bapak barangkali ada yang mau ikut. Dan dilalahnya ada satu orang, aku ikut mas katanya. Yang lain kan, weh kamu ngomong jangan sembarangan, kata si bapak-bapak itu. Ngomong, udah apa-apa mas, aku pengen nyobain ikut kayak gimana. Nah si orang tersebut akhirnya turun kan, tep ke sana, kayak kerandanya itu diturunin, dan keranda tersebut si orang itu tuh pintunya dibuka, atapnya dibuka, terus masuk ke sana ya kayak orang naik keranda lah kayak gitu. Terus apa? Digotong. Begitu digotong, ini orang-orang kan, ini gimana, itu gimana, itu si Sopi, gimana si Sopi gitu. Waduh, kenapa? Wah, repot nih warga kan, jadi itu yang mereka itu, oh gimana? Sopi turun gitu. Nah, keranda itu dibawa lari, cepet banget. Mereka pun memang antara kasihan sama si Sopi, tapi di satu sisi ada rasa takut juga gitu ya. Ngejarnya pun akhirnya ngejar setengah-setengah, dan keranda tersebut pun hilang. Dan begitu keranda tersebut hilang, itu gimana? Mereka kan balik ke pos. Begitu balik ke pos, Sopi itu ada di situ lagi tidur. Lah ini Sopi dibangunin kan, bangun. Sopi pun bangun. Ada apa? Ya warga tenang gitu kan. Asem, kamu tadi tuh dibawa sama itu loh, bisa sama keranda. Dibawa sama keranda. Orang aku dari tadi tidur, kata si Sopi begitu. Hah, kamu tidur, orang kamu bangun, kopi enggak, aku dari tadi tidur, aku bahkan nggak ngelihat keranda apapun, katanya. Dan karena udah ada kejadian terus, sudah pulang. Akhirnya pulanglah warga tersebut ke rumah masing-masing. Hal itu pun akhirnya keesokan paginya diceritakan ya kejadian itu, dan mereka ini yang tadinya berinisiatif secara sukarela jagain kampung, mereka menyerah, mereka ketakutan, dan akhirnya malam harinya itu jadi sepi lagi. Nah, sementara Mas Sofi aktivitas normal seperti biasa, dan Sofi itu akhirnya jadi terkenal kan, Sofi begini, dan nggak disangka-sangka, beneran nggak disangka-sangka. Kalau Mas Bambang sendiri masih kecil, jadi nggak terlalu nggak terlalu mengikuti cerita itu secara langsung, melainkan ya cerita ini didapat dari ibu bapaknya. Dan akhirnya apa? Hari keempat, si Mas Sopi itu kan salah satu pekerjaannya itu ngambilin kelapa ya. Kalau misal ada yang punya kebun, minta tolong itu kelapanya ditebasin gitu ya, diambilin. Oh nggih. Nah, naiklah si Mas Sopi, dan hari keempat terjadi kecelakaan. Mas Sopi itu jatuh dari atas pok dan belum meninggal waktu itu. Ya, dibawa pulang ke rumah gitu ya. Dulu nggak mikir yang namanya rumah sakit atau apa, akhir 70-an ya. Akhirnya apa? Mas Sopi itu tidak kuat, dan kemudian si Mas Sopi itu meninggal. Dari situ warga itu udah yakin gitu kan, beneran kemarin ikut keranda kan, berarti kalau misal ada yang iya aku mau ikut, itu nasibnya bakalan kayak Sopi. Terus gimana? Nah, setelah kejadian tersebut, keranda itu tuh nggak muncul lagi, lama banget gitu ya, sampai cerita itu udah kayak hilang dengan sendirinya, karena udah 1 bulan lebih sosok keranda tersebut itu ngilang begitu aja, ndak ada bekasnya, ndak ada isu apapun. Dan ya warga pun kayak semacam meyakini mungkin ini untuk tahun ini kali ya, tahun depan mungkin bakal minta tumbal lagi seperti itu. Cuman apa, tahun depannya ditungguin itu nggak muncul ya, sampai Mas Bambang gede, sampai ngerti masalah cerita tersebut. Dulu tuh ada seperti ini. Nah, kalau misal ngobrol sama tetangganya gitu ya, yang mengalami hal tersebut, itu seru, dapat cerita. Oh iya dulu begini versi mereka, versinya ini, versinya itu. Jadi ceritanya itu lumayan cukup lengkap, termasuk salah satu
itu jawara yang jaga di pos itu yang sama Mas Sopi malam itu menceritakan kejadiannya semacam itu. Oh dulu begini gitu ya. Akhirnya cerita itu pun jadi lengkap gitu ya. Dan ya semenjak itu dapat satu orang pokoknya, kata si Mas Bambang, itu udah nggak pernah terjadi lagi sampai sekarang. Setidaknya sampai Mas Bambang meninggalkan kampung tersebut, itu nggak pernah kejadian lagi. Sebenarnya ada rasa penasaran juga kalau kejadian lagi. Aku tuh cuman pengen ngeliatin, aku cuman nggak mau ikut gitu kan. Tapi ya keranda itu tuh hilang begitu aja. Ya mungkin mereka tuh kesasar di mana gitu ya, atau apa. Ya itu aja satu cerita dari Mas Bambang di Semarang sana, menceritakan satu kejadian di mana sih tadi ya, di Blitar, kayak Blitar atau Kediri ya, Kediri. Itu seperti itu. Terima kasih banyak Mas Bambang atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat pesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang udah ngeramein aplikasi RIM juga terima kasih banyak atas supportnya gitu ya. Itu terima kasih. Yang belum, ayo diramein yuk. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.